Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Saren Pagi hari ini, Kamis 2 Juni 2022, bersama saya Agustina Yiwa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena atas perlindungan-Mu kami dapat beristirahat dengan nyaman semalam yang lalu. Dan pagi ini kami dapat menikmati kasih Tuhan di hari yang baru ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, ayat renungan pagi ini diambil dari Galatia 2, ayatnya yang ke-19b dan 20. Saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema renungan, ku berbahagia. Saudara-saudara kekasih, pernyataan Paulus di atas ini menjelaskan bahwa setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ia bertekad untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dan setia menurut kehendak Tuhan. Paulus mengatakan bahwa ketika ia menjalankan tugasnya memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada bangsa bukan Yahudi, ia tidak sesaat pun meminta pertimbangan manusia. Dapat kita baca dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-16. Berarti ia hanya mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, bahkan penganiayaan yang dihadapinya, ia tetap menjalankan tugas mewartakan Injil dengan tekun. Paulus juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ia mengakui bahwa Tuhan Yesus yang hidup di dalamnya, itulah yang memberi kekuatan kepadanya. Saudara-saudara kekasih, demikian halnya bagi kita orang percaya, sama dengan Paulus. Kristus hidup di dalam diri kita masing-masing. Dalam tugas pelayanan kita ada banyak tantangan. Kalau Kristus hidup dalam diri kita dengan sendirinya, ada kasih, ada damai sejahtera, ada perasaan sukacita, ada suasana kerajaan Allah dalam diri kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Farisi demikian, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Menurut pengertian saya, kerajaan Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa suasana kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita saat Tuhan Yesus hidup dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah menikmati suasana kerajaan Allah, maka dengan sendirinya kita berbahagia dan membawa suasana keluar. Kita membawa suasana kerajaan Allah itu keluar kepada sesama kita, mulai dengan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita,
dan di lingkungan dimanapun kita berada. Berbagi sukacita, berbagi berkat adalah hal yang membahagiakan, bukan lagi menjadi beban atau dilakukan dengan terpaksa. Betapa indahnya hidup dalam suasana kerajaan Allah, hidup dalam kasih, hidup dalam suasana damai dan pengampunan seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Kalau Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, terpancar kebahagiaan dan nama Tuhan diagungkan. Mari kita sama-sama mengucapkan, "Ku berbahagia karena Kristus hidup dalam aku." Saya ingin menutup renungan ini dengan membacakan kata-kata pujian dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus selalu bertakhta di hati kami, sehingga kami berbahagia memuji Tuhan di setiap kesempatan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk berpikiran negatif. Kami akan menjalankan tugas kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.